sakit. Aduh. Pagi, Riri. Aduh, tidak tahan. Perutku. Tolong aku. Sakit perut. Kamu kenapa, Riri? Perutku sakit sekali. Memangnya kamu makan apa pagi ini? Malahan aku belum makan. Lalu, kenapa perutmu jadi sakit begitu? Tadi aku baru saja minum air sungai. Biasanya aku tidak seperti ini. Aduh, tapi tiba-tiba perutku jadi mual. Waduh. Aduh. Keterlaluan. Bukannya menolong malah memarahi aku. Maaf, bukannya aku memarahi, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan kau terus-terusan menangis. Aku yang harus minta maaf. Tadi telah menyusahkanmu. Kau perlu pertolongan. Sebagai teman, aku harus membantu. Aku akan panggil Engkis ya. Engkis, aku butuh pertolonganmu. Tenang saja, Engkis pasti akan datang. Bagaimana mungkin? Itu rahasia. Nanti akan kuceritakan. Tapi sekarang kau tenang saja ya. Ada apa? Riri butuh pertolongan. Perutnya sakit. Tadi pagi aku minum air di sungai, tapi setelah itu perutku sakit. Oh, aku tahu. Sebentar ya, aku akan mencari tumbuh-tumbuhan untuk menyembuhkan penyakitmu. Terima kasih. Kalau tidak ada kalian berdua, mungkin aku sudah mati tergeletak di jalanan. Sudahlah, yang penting kamu sudah sembuh. Itu saja aku senang. Iya, tidak usah dipikirkan. Lain kali hati-hati. Tapi kok biasanya aku tidak kenapa-napa? Air sungai itu sekarang sudah terkena limbah. Tapi kok airnya masih terlihat jernih dan bersih? Air bersih sulit ditemukan. Air selalu berisi larutan kimia dan organisme kecil. Air yang dimasak sudah berubah. Semua kehidupan yang ada di dalam air telah dihilangkan. Nah, air sungai itu tidak dimasak. Jadi sudah pasti terkena limbah. Dan semakin banyak organisme kecil yang ada di dalamnya itu. Tapi Kis, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Iya nih Kis, sedangkan air sungai yang aku lihat tadi pagi itu benar-benar terlihat murni, jernih dan bersih. Kalau begitu, aku akan menjelaskan kepada kalian dengan melakukan percobaan. Pertama, kita harus menyediakan 3 buah botol kaca. Botol pertama diisi dengan air kolam. Botol kedua dengan air saringan. Dan botol ketiga dengan air keran. Kemudian, kita masukkan 1 tetes pupuk setiap botolnya, supaya tumbuhan yang berada di dalamnya hidup. Kemudian biarkan 3 botol tersebut terkena matahari selama beberapa hari. Nah, ternyata air yang berisi tumbuhan akan berubah hijau. Karena air kolam banyak memiliki banyak tumbuhan mikroskopik. Iya, tapi kita sudah 3 hari pula tidak makan dan minum. Hanya untuk membahas ini. Oh, iya ya. Hah?
Teman-teman, rasanya Iya. ada yang aneh. Aku jadi takut. Kita telah berjalan berputar-putar pada jalan yang ini saja, tanpa ada arah tujuan yang lain, teman-teman. Wah, iya nih, benar juga. Sepertinya kita ini kesasar ya teman-teman. Lebih baik kita stop dulu saja. Bagaimana? Iya, bagaimana dong ini? Sudah, tenang saja. Cengeng kamu. Kita teruskan atau... Wah, sebaiknya jangan diteruskan. Iya, percuma. Nanti kita malah nyasar lagi di hutan ini. Itu benar, Guk. Lebih baik kita lanjutkan besok pagi saja. Besok lebih terang dan mudah mencari jalan keluarnya. Bukan begitu? Benar juga. Tapi, apa besok kita tidak nyasar lagi? Tenang, aku jamin besok kita tidak akan kesasar. Oke deh, kalau begitu. Sekarang kita siapkan tenda dan api unggunnya, teman-teman. Kis, benar nggak sih? Besok kita nggak bakalan kesasar lagi kan? Ih, apa-apaan sih kamu ini? Kalian tenang saja. Kita tunggu saja sampai besok. Dengan bantuan alat ini, pasti kita menemukan jalan keluarnya. Yang benar saja. Sudahlah, sekarang waktunya kita tidur. Ayo tidur. Nah, teman-teman, dengan alat ini kita akan membuat sebuah kompas. Kompas, penunjuk arah maksudmu? Iya, benar. Bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya? Coba perhatikan ini. Untuk membuat kompas, yang kita butuhkan adalah alat bantu seperti ini. Dan cara membuatnya adalah, pertama, buatlah lingkaran pada styrofoam dengan dibantu sebuah jangkar. Setelah itu, potonglah lingkaran tadi secara hati-hati dengan sebuah pisau karter. Langkah selanjutnya, tempelkan lilin pada tengah mangkuk. Lalu tusuk gigi di tengahnya. Kemudian, gosokkan magnet pada satu ujung jarum. Kira-kira 30 kali dengan area yang sama. Setelah itu, salah satu ujung jarum yang tidak kena gosokan tadi, kita tempelkan pada styrofoam yang sudah kita potong tadi. Lalu, isilah mangkuk dengan air secukupnya. Dan langkah terakhirnya, kita taruh styrofoam dan jarum di atas mangkuk ini. Inilah kompas sederhana yang kita buat. Sekarang, kalian lihat arah jarum ini. Nah, setelah dia berhenti, kita dapat menentukan arah mata angin. Bagaimana kamu bisa langsung menyimpulkan hal itu, sedangkan arahnya saja kamu tidak tahu? Iya, bagaimana kamu tahu yang utara dan selatan? Begini, ujung jarum ini sudah pasti menunjukkan ke arah utara. Sebab medan magnet kutub utara bumi secara otomatis menarik ujung jarum ke arahnya. Nah, kita tinggal memberi tanda pada styrofoam mana arah utara, selatan, barat, ataupun timur. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti maksud penjelasanku itu, teman-teman? Apakah hal itu bisa dijadikan jaminan? Iya, Kis, nanti kita malah nyasar lebih jauh lagi. Tenang teman-teman, Engkis tahu apa yang ia lakukan kok. Iya nggak, Kis? Engkis kan pintar. Iya, pokoknya tenang saja teman-teman. Ikuti dulu kompas buatanku. Nah, baru kalian boleh komentar. Jadi kalian jangan cerewet begitu. Nah, sekarang kita ikuti kompas buatanku ini. Atau kita mencari jalan pintas. Menurutku, aku lebih memilih arah kompas ini saja. Aku juga deh. Sekarang aku ikuti kompas ini dulu. Kalau terlalu lama, baru deh aku berubah pikiran. Kalau kamu bagaimana, Ta? Jangan diam saja. Ya, kalau aku sih ikut suara terbanyak saja. Teman-teman, lihat arah sana. Sepertinya ada sebuah tanda. Loh, itu kan tanda
pintu arah keluar. Kita sedikit lagi keluar dari hutan yang menyeramkan ini. Asik. Tuh, makanya percayalah pada si Engkis. Engkis kan pintar. Hus, kalian tidak boleh percaya padaku, tapi pada Tuhan yang telah menciptakan semua ini. Begitu. Pagi-pagi begini, sarapan bubur kacang hijau pasti enak. Dari harumnya saja sudah enak. Baunya enak sekali. Dari mana asalnya ya? Kedengarannya seperti si Riri ya. Ada apa ya? Aku lihat Riri, kamu kenapa? Ada monyet, aku nggak apa-apa kok. Tadi aku dengar kamu teriak. Tanganmu kenapa? Kok dibalut? Aku tadi tidak memakai sarung tangan waktu mengangkat masakanku. Tanganku melepuh karena pancinya panas sekali. Harry, kamu masak apa? Baunya sampai ke rumah. Kamu ini datang tanya masakan, memangnya mau dikasih? Sudah, sekarang masuk dulu yuk. Kebetulan saya membuat masakan banyak. Tuh kan, tidak percaya. Makanan nyit. Makanan melulu kamu, Kis. Nah, ini bubur kacang polong masih hangat. Silakan cicipi. Wah, kayaknya enak sekali. Sarapan bubur polong di pagi hari. Kebetulan aku lapar. Pasti enak. Selamat pagi. Masuk, Tutu. Tanganmu kenapa, Ri? Kok dibalut? Tadi waktu mengangkat makanan aku lupa tidak memakai sarung tangan. Karena gagang panci terbuat dari stainless. Panas sekali. Jelas saja panas. Karena bahan stainless adalah bahan pengantar panas yang sangat baik. Lalu, bagaimana dengan benda lain selain benda stainless? Memang, ada beberapa jenis logam yang penghantar panasnya berbeda-beda. Kita ambil contoh sendok yang terbuat dari stainless, perak, plastik, dan kaca. Untuk percobaan, kita pakai gelas dan masukkan sendok-sendok tersebut ke dalam gelas. Oleskan sedikit mentega di ujung masing-masing sendok. Dan letakkan sebuah kacang polong di atas mentega. Lalu, kita isi gelas ini dengan air panas. Kita lihat apa yang terjadi dengan mentega dan kacang polong pada masing-masing ujung sendok tersebut. Lihat, mentega pada sendok perak mencair lebih cepat. Dan kacang polongnya jatuh. Lalu, disusul pada sendok stainless. Yang ketiga, pada sendok kaca. Tapi jatuh kacang polongnya lambat sekali. Dan pada sendok plastik, mentega masih diam pada tempatnya. Mengapa pada sendok plastik tidak mengalami perubahan, Kis? Karena memang plastik tidak ada penghantar panas. Meskipun sendok direndam di dalam air panas, tetap saja mentega tidak mencair. Berbeda dengan sendok logam, mentega akan mencair cepat dan kacang polongnya pun jatuh. Karena logam seperti stainless, perak atau kaca dapat menghantar panas. Contoh lain, pegangan setrikaan yang mengandung plastik tetap dingin kalau dipegang. Dan juga pegangan panci masak. Makanya ganti dong pancinya yang baru. Enak saja, ganti baru memang gratis. Iya, beli sih. Pagi, Pak Jajan.
kau belum mati, tapi hampir saja. Syukurlah. Oh, aku basah. Aku basah. Tubuhku basah. Aku basah. Tenang, kau lebih beruntung dibandingkan Pak Gajah. Tidak, kasihan Pak Jajang. Ini gara-gara aku mengagetkannya. Tolong, Kis, selamatkan dia. Tenang, aku sudah selamatkan dia. Mana? Itu, Mana? kamu lihat kan belalai yang tergantung di atas air? Aku ikatkan belalainya agar tetap berdiri supaya dia bisa menghirup udara. Dia masih di dalam air. Tenang saja, dia akan siuman sendiri. Bagaimana ia akan siuman dan bagaimana ia akan bangun sendiri kalau air danau itu sangat dalam? Benar-benar menyebalkan. Kalau tahu airnya dangkal, aku tidak perlu mengangkat Pak Jajang itu. Sudah, jangan dipersoalkan lagi. Tapi kamu pun tidak apa-apa kan? Maaf ya, Pit. Kalau saja aku tidak ketakutan melihat binatang di hadapanku, kau tidak akan kebasan seperti itu. Maaf ya. Kau hanya mengada-ngada. Setauku tidak ada binatang di sekitar kita. Hanya ada kau dan aku. Aku rasa itu hanya ketakutanmu yang berlebihan, Pak Jajang. Memangnya binatang apa yang membuatmu ketakutan begitu? Binatang itu kecil sekali. Ia berjalan dan bergerak di atas air. Tapi dia tidak basah dan tidak tenggelam. Ia memandangku seakan-akan hendak menyerangku. Aku kemudian masuk lagi ke dalam air yang ternyata dangkal itu. Aku tahu itu. Binatang apa itu? Mereka adalah serangga kecil yang memang hidup di atas air. Mereka disebut peluncur kolam. Mereka itu sangat ringan, sehingga dapat berjalan tanpa tenggelam di atas air. Aku juga ringan, tapi kenapa aku tetap bisa tenggelam kalau jatuh ke air? Itu betul. Tapi kalaupun benar, apa yang menyebabkan serangga itu dapat dengan mudah berjalan di atas air? Ayo, apa? Hah? Apa kalian tahu bahwa air memiliki kulit juga? Masa? Tidak percaya? Baiklah, kalau begitu, kita akan melakukan beberapa percobaan yang menarik. Kita siapkan mangkuk, pinset, jarum, dan tempat air. Pertama, kita isi mangkuk dengan air. Dan tunggu sampai permukaan air tenang. Kedua, ambil jarum dengan pinset. Pegang jarum secara horizontal hingga sejajar dengan permukaan air. Letakkan perlahan-lahan. Saat jarum bertemu air, buka pinset dan lepaskan. Jarum akan ada di permukaan air. Jika kamu mengaduk permukaan air, jarum akan tenggelam. Begitu ya. Kalau begitu, rasanya aku juga bisa. Lihat nih, bisa kan? Ore, aku bisa berjalan di atas air. Tolong, 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 tolong. Dari mana kau? Dan begitulah ceritanya. Akhirnya aku tidak dapat tidur kembali gara-gara mimpi itu. Lalu apa kaitannya dengan kebun pacula itu, Bulus? Begini. Salah satu pohon yang berada di belakang rumahku dan pohon itu berada di dalam kebun milik Pacula.
Dia itu telah masuk ke dalam rumahku dan telah menghancurkan dinding belakang rumahku. Apa mungkin semua itu sengaja dilakukan oleh Pak Cula itu ya? Tadi aku juga menduga seperti itu. Dan bahkan sebelum pohon itu tumbuh besar, aku sudah pernah meminta agar Pak Cula memindahkan pohonnya itu. Tapi ia menolak karena menurutnya tidak ada tempat lagi di dalam kebunnya untuk jenis pohon yang dapat merusak tanaman yang lain. Bisa jadi ia ingin mengusik ketenanganmu. Itu tidak salah lagi. Kita harus memberi pelajaran kepada Pak Cula karena telah mengganggu ketenangan orang lain. Lagi pula, mana ada pohon yang dapat menghancurkan semua benda keras, apalagi batu besar. Kurang ajar dia. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan, dia akan terus-terusan seperti itu. Wah, jangan sembarangan menuduh dulu. Belum tentu Pak Cula bermaksud jahat dengan si Bulus. Jika memang pohonnya masuk ke rumah Bulus dan merusak sebagian dinding rumahnya, itu disebabkan kejadian alamiah saja. Memang Pak Cula sangat malas, jadi dia tidak memindahkan pohon itu. Iya kan? Tapi bagaimana bisa sebuah pohon yang tidak begitu besar dapat merusak dinding batu yang kuat? Itu tidak mungkin, Kis. Ayo coba jelaskan kalau kamu bisa. Iya. Baiklah. Aku akan menjelaskan dengan melakukan percobaan unik dan menarik. Pertama, kita sediakan piring pipih, tanah, atau kompos. Lalu, sendok teh, biji tumbuhan, kulit telur, dan tempat telur. Juga jangan lupa gelas yang telah diisi air. Selanjutnya, kita isi kulit telur dengan tanah atau kompos dengan menggunakan sendok teh. Lalu, taruh kulit telur di tempat telur atau cangkir telur dan tempatkan di atas piring pipih. Taburkan biji tumbuhan di atasnya. Kemudian ditutup dengan sedikit tanah atau kompos yang sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah selesai, taruh piring di tempat yang terkena sinar matahari supaya tetap hangat dan siramilah tanah itu setiap hari. Lalu biji tumbuhan akan tumbuh dalam beberapa hari. Pada hari keempat, ketika biji mulai tumbuh dan batangnya menguat, lalu angkatlah pot bunga kulit telur dan kita akan melihat akarnya memiliki kekuatan untuk memecahkan kulit telur. Bahkan ada akar yang sangat kuat karena mampu melewati batuan yang kuat dan keras sekalipun. Dan juga akar mampu menghancurkan tanah yang keras saat mencari air dan mineral. Ujung akar ditutupi topi kecil yang melindungi akar saat tumbuh, dan daun-daun yang tumbuh ke atas mampu menghancurkan batu dan aspal. Kamu itu menakutkan saja, Kis. Iya, Kis.